anak-anak sekalian, bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan baik-baik saja ya. Pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang sistem gerak manusia. Seperti yang kalian lihat pada peta konsep berikut, alat gerak manusia pada umumnya dibagi menjadi dua, yaitu alat gerak pasif dan alat gerak aktif. Pada video kali ini kita akan membahas tentang alat gerak pasif. Tulang merupakan alat gerak pasif karena tulang tidak dapat bergerak kalau tidak ada bantuan dari otot. Jadi tulang hanya membantu kita dalam bergerak. Jenisnya tulang dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu tulang rawan atau kartilago dan tulang keras atau osteon, atau bisa disebut juga tulang sejati. Tulang rawan sendiri juga dibagi menjadi tiga. Yang pertama adalah tulang rawan hialin. Nah, pembagian ini berdasarkan dari struktur penyusunnya. Tulang rawan hialin memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Bentuk tulang rawan ini paling banyak kita temukan yang ada di dalam tubuh manusia, mempunyai matriks yang homogen. Contoh bisa kita temukan misalnya pada cincin trakea, cuping hidung, persendian, serta yang ada di antara tulang rusuk dan tulang dada. Tulang rawan yang kedua adalah tulang rawan elastis, memiliki sifat lentur. Kemudian matriks mengandung serat-serat elastis dan juga bercabang, bisa kita temukan contohnya pada bagian epiglotis dan luar telinga. Dan tulang rawan yang ketiga adalah tulang rawan fibrosa, bersifat kurang lentur, matriks mengandung serat kolagen, tidak teratur, terletak contohnya ada di antara tulang ruas-ruas tulang belakang. Jenis tulang yang kedua adalah tulang keras atau tulang sejati. Sel tulang keras yang ada di dalamnya disebut sebagai osteosit. Pun ciri-ciri yang dimiliki oleh tulang keras yaitu bagian luarnya dilapisi oleh periosteum. Kemudian tulang ini biasanya digunakan sebagai tempat melekatnya otot. Matriks penyusun tulang yaitu seperti kolagen, ion kalsium, potasium, dan magnesium. Di dalam tulang keras terdapat saluran yang berfungsi sebagai saluran makanan, saluran oksigen yang disebut sebagai saluran Havers. Nah, adanya saluran ini memungkinkan pembuluh darah bisa masuk ke dalam tulang. Ciri khas lain dari tulang keras adalah di dalamnya biasanya terdapat sumsum. Sumsum sendiri ada dua jenis, yaitu sumsum kuning yang memiliki fungsi untuk menimbun lemak, kemudian sumsum merah yang berfungsi untuk pembuatan sel darah merah. Agar tulang keras tidak mudah rusak, maka sel-sel dari tulang keras membutuhkan nutrisi-nutrisi tertentu, misalnya seperti kalsium, fosfat, vitamin D, dan lain-lain. Tulang keras sendiri bisa kita golongkan menjadi dua macam, yaitu penggolongan berdasarkan sifat matriksnya dan berdasarkan bentuknya. Berdasarkan sifat matriksnya, tulang keras dapat digolongkan menjadi tulang kompak dan tulang spons. Ciri utama dari tulang kompak adalah matriksnya padat dan rapat, sedangkan tulang spons matriksnya berunggas seperti gambar di samping. Berikutnya pembagian tulang keras berdasarkan bentuk. Yang pertama ada tulang keras yang berbentuk pipa. Contoh dari tulang pipa misalnya adalah tulang penyusun anggota gerak, seperti tulang paha, tulang betis, tulang kering, tulang pengumpil, dan lain-lain. Selanjutnya, bentuk tulang keras yang kedua adalah tulang pipi. Bisa kita temukan contohnya tulang-tulang yang berbentuk gepeng seperti tulang rusuk, tulang belikat, tengkorak, dan lain-lain. Bentuk yang ketiga adalah tulang pendek. Bentuknya itu mirip dengan tulang pipa, tetapi ukurannya lebih kecil. Bisa kita temukan contohnya di pergelangan kaki dan tangan, ruas jari kaki dan tangan, tulang-tulang telapak kaki dan tangan, dan lain-lain. Bentuk tulang keras yang terakhir adalah tulang tak beraturan. Artinya bentuknya tidak bisa kita tentukan karena bentuknya tidak teratur. Tulang ini contohnya bisa kita temukan pada tulang-tulang penyusun wajah dan di ruas-ruas tulang belakang. Ada beberapa hal yang perlu kita ketahui, contohnya beberapa fakta tentang pembentukan tulang. Tulang rawan bisa berubah menjadi tulang keras dan proses itu disebut osifikasi. Misalnya anak bayi yang kemudian tumbuh dewasa, tulangnya yang berawal dari tulang rawan bisa berubah menjadi tulang keras. Tulang rawan memiliki sel yaitu osteoblas. Kemudian sel tersebut akan mengalami diferensiasi menjadi osteosit. Kemudian osteosit inilah yang akan menghasilkan matriks-matriks tulang, yang kemudian matriks tersebut akan mulai mengeras sehingga terbentuklah tulang seperti yang kita ketahui. Jumlah tulang yang dimiliki oleh manusia kurang lebih ada 206 tulang. Tulang-tulang tersebut membentuk satu kesatuan dan saling berkesinambungan sehingga terbentuklah yang namanya rangka. Sehingga fungsi rangka dan tulang adalah sama. Adapun fungsi rangka tubuh kita antara lain. Pertama adalah memberi bentuk pada tubuh kita. Jika tubuh kita ini tidak didukung oleh adanya rangka, maka tubuh kita tidak akan memiliki bentuk seperti sekarang ini. Fungsi yang kedua adalah memungkinkan agar tubuh kita bisa berdiri tegak. Yang ketiga adalah tempat melekatnya otot, khususnya adalah otot rangka atau otot lurik. Secara umum, rangka manusia bisa kita golongkan menjadi dua jenis, yaitu rangka aksial dan rangka apendikular atau anggota gerak tubuh. Selanjutnya kita akan membahas tulang-tulang penyusun rangka tubuh manusia.
Kita mulai yang pertama dari tulang aksial, yaitu tulang tengkorak. Tulang tengkorak pada umumnya dibagi menjadi dua bagian, yaitu tulang wajah dan tulang tempurung kepala. Selanjutnya, penyusun dari tulang bagian wajah bisa kita lihat terdiri dari tulang rahang bawah, tulang rahang atas, kemudian tulang hidung, selanjutnya tulang pipi, dan tulang air mata. Selanjutnya bagian tempurung kepala ada tulang dahi, tulang ubun-ubun, kemudian tulang baji, tulang pelipis, dan tulang kepala bagian belakang atau oksipital. Selanjutnya tulang aksial yang ada di badan kita ada tulang rusuk, tulang dada, tulang gelang bahu, dan tulang gelang panggul serta tulang belakang. Tulang rusuk yang kita miliki ada 12 pasang, 12 di sebelah kanan, 12 di sebelah kiri. Kemudian dari 12 tulang rusuk itu terdiri dari 7 rusuk sejati, kemudian 3 rusuk palsu, dan 2 rusuk melayang. Bisa kamu lihat pada gambar berikut. Selanjutnya tulang dada terdiri atas 3 bagian, yaitu tulang hulu, badan, dan tajuk pedang. Selanjutnya pada tulang gelang bahu bisa kita lihat terdiri dari tulang selangka, kemudian tulang belikat dan ada di bagian belakang. Selanjutnya ada tulang belakang mulai dari bagian leher sampai ekor. Bagian tulang yang ada di leher terdiri dari 7 ruas, sedangkan bagian punggung ada 12 ruas, kemudian 5 ruas di bagian pinggang dan 5 ruas lagi di kelangka serta 4 ruas di bagian ekor. Selanjutnya tulang-tulang yang menyusun bagian panggul. Yang pertama ada tulang usus, kemudian ada tulang duduk, dan yang terakhir tulang kemaluan. Berikutnya tulang-tulang apendikular atau anggota gerak yang ada di tubuh kita terbagi atas 2 macam, yaitu anggota gerak atas dan anggota gerak bawah. Kita mulai membahas dari anggota gerak atas. Yang pertama bagian tulang lengan atas, kemudian ada tulang pengumpil, tulang hasta, tulang-tulang yang menyusun pergelangan tangan, tulang telapak tangan, dan juga tulang jari-jari tangan. Tulang apendikular yang kedua adalah tulang anggota gerak bawah yang kita sebut juga sebagai tulang kaki. Yang pertama terdiri atas tulang paha, kemudian ada tulang lutut seperti yang kita lihat pada gambar berikut. Kemudian ada juga bagian bawahnya yaitu tulang betis dan tulang kering. Kemudian bagian bawahnya lagi terdiri atas tulang-tulang pergelangan kaki, tulang telapak kaki, dan juga tulang jari-jari kaki.